Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini tidak bosan-bosannya khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, yang artinya akan datang menimpa umatku yang pada saat itu umatku yafirruna minal ulama, lari dari para ulama, wal fuqaha'i, dan para ahli fikih. Pada saat itu umatku lari jauh dari ulama dan ahli fikih. Kalau hal itu terjadi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, Allah akan timpakan 3 macam bencana kepada umat Rasulullah tersebut. Na'udzubillah min zalik. Lari dari para ulama dan ahli fikih artinya adalah tidak peduli halal haram yang dimakan, yang penting dapat untung, yang penting dapat uang, tidak peduli ini diharamkan oleh Allah atau tidak, yang penting mendapat keuntungan dunia. Hadirin sekalian, lari dari para ulama dan ahli fikih itu juga berarti tidak mau mendalami ilmu agama, tidak mau menghidupkan majlis-majlis taklim, tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran agama. Jangankan hal-hal yang sunnah, jangankan hal-hal yang fadilah, yang penting untuk keselamatan dirinya saja dia tidak mau belajar. Hadirin sekalian, banyak di antara kaum muslimin yang urusan sholat saja masih tidak bisa, yang urusan toharoh saja masih tidak mengerti. Padahal sholat adalah imaduddin, sholat adalah tiang agama. Kalau sholatnya rusak, maka rusak dan berantakanlah agama orang tersebut. Dan kalau dia menegakkan sholatnya tepat waktu, sholatnya sesuai fikih, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dan dia khusyuk di dalam sholatnya dan memelihara sholat, maka orang tersebut menegakkan agama. Hadirin sekalian, banyak di antara kita kaum muslimin yang masa bodoh terhadap urusan ilmu. Dia mengerti atau tidak mengerti, padahal hukumnya ibadah tersebut adalah fardu ain, dan dia tidak mempelajari yang berkaitan dengan ibadah yang fardu ain tersebut, maka orang tersebut sebenarnya, hadirin sekalian, lari dari ulama dan ahli fikih. Hadirin sekalian, apabila hal ini terjadi, umat Rasulullah jauh dari ulama dan jauh dari ahli fikih, jauh dari para habaib yang merupakan pejuang-pejuang Islam, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, Allah akan timpakan 3 bencana kepada orang tersebut. Hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat, Allah hilangkan keberkahan dari usaha mereka.
usahanya tidak berkah. Usaha yang tidak berkah itu hasil yang didapatkan tidak menyebabkan orang tersebut bertambah kebaikannya, tidak menyebabkan orang tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu menunjukkan usahanya tidak berkah. Hadirin sekalian, mungkin uangnya banyak tapi anaknya nggak ada yang soleh. Mungkin rumahnya megah tapi keluarganya berantakan. Mungkin harta bendanya melimpah, hadirin sekalian, tapi banyak yang terkena narkoba maupun minum-minuman keras. Maka pada saat itu sebenarnya keberkahan sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yusallitullaha sultanan zaliman. Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan berikan kuasa kepada mereka pemimpin yang zalim. Hadirin sekalian, mari kita lihat keadaan negeri kita. Hadirin sekalian, Indonesia itu gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto raharjo. Indonesia itu negara yang kaya, hadirin sekalian. Apapun ada di Indonesia, hadirin sekalian. Tapi kita lihat rakyatnya, hadirin sekalian, banyak yang mau makan saja susah, hadirin sekalian. Di sini menunjukkan adalah pemimpinnya banyak orang-orang zalim, hadirin sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita bangsa Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Kita pun dihadapkan oleh kebangkitan PKI, hadirin sekalian, yang disebut dengan Neo PKI atau PKI gaya baru. Presiden kita periode yang lalu pernah berjanji, mana ada PKI, kalau ada PKI saya gebuk. Ternyata hadirin sekalian, yang mengetahui keberadaan PKI dan memberitahu di mana PKI, dialah yang dipenjara atau yang digebuk, sementara PKI-nya berkeliaran bebas, hadirin sekalian. Bukti-bukti sudah banyak, berupa gambar, berupa video, tapi tidak satu pun yang diperiksa, hadirin sekalian, apalagi ditahan, apalagi dihukum, hadirin sekalian. Ini salah satu bukti bahwa pemimpin kita sebenarnya adalah pemimpin yang zalim, hadirin sekalian. Ada sebuah organisasi bernama Hizbut Tahrir Indonesia atau disebut dengan HTI. Hizbut Tahrir Indonesia ini diduga, hadirin sekalian, diduga ingin merubah Pancasila. Belum ada tindakannya, diduga baru merubah Pancasila, dibubarkan, hadirin sekalian. Sementara ada yang sudah nyata-nyata merubah Pancasila, tindakannya sudah ada, hadirin sekalian. Pancasila ingin dirubah dari Pancasila menjadi Trisila, dari Trisila menjadi Ekasila. Tidak diambil tindakan, hadirin sekalian, padahal ini sudah benar-benar melanggar konstitusi yang harus diambil tindakan tegas, hadirin sekalian. Ini menunjukkan bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang zalim, hadirin sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apa sih bahayanya dari Pancasila menjadi Trisila maupun Ekasila, hadirin sekalian? Pancasila sedang mau dirubah, hadirin sekalian. Kalau hal ini dilakukan, maka ketuhanan yang Maha Esa bukan lagi pondasi, bukan menjadi hal-hal yang pokok, tetapi merupakan hal yang biasa, hadirin sekalian. Bahkan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, hadirin sekalian. Apa itu ketuhanan yang berkebudayaan, hadirin sekalian?
Nilai-nilai ketuhanan harus disesuaikan dengan budaya-budaya setempat. Itu artinya hadirin sekalian, apabila misalkan di satu daerah ada budaya minum minuman keras, itu sudah membudaya, sudah terbiasa, maka nilai-nilai ketuhanan harus menyesuaikan diri dengan budaya setempat, yaitu minum minuman keras tidak lagi haram hadirin sekalian di wilayah tersebut. Nauzubillah min dzalik hadirin sekalian. Berarti sebenarnya hadirin sekalian, kita menjaga Pancasila, kita membela Pancasila, sebenarnya juga membela agama kita agar tidak dirusak oleh kaum munafik, musyrik, maupun orang-orang kafir yang benci kepada Islam hadirin sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berarti kita berusaha taat pada satu komando ulama hadirin sekalian. Dulu pernah ada reformasi gagal. Ternyata yang berkuasa adalah orang-orang jahat, orang-orang yang benci kepada Islam, karena kita tidak punya komando hadirin sekalian. Saat ini kita sudah punya komando hadirin sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, PKI telah bangkit. Itu merupakan satu hal yang nyata dan jelas hadirin sekalian. Ciri-ciri PKI adalah sangat membenci ulama, sangat membenci habaib, sehingga foto Habib Rizik pun dibakar hadirin sekalian. Nggak bisa dibakar, diinjak-injak hadirin sekalian, saking bencinya kepada ulama hadirin sekalian. Juga PKI gemar memfitnah hadirin sekalian, fitnah sana sini, fitnah Islam radikal, fitnah Islam intoleran, dan seterusnya hadirin sekalian. Dan ciri PKI yang sangat menonjol adalah menghalalkan segala macam cara untuk tujuannya hadirin sekalian. Yang penting berkuasa, masa bodoh dengan rakyatnya. Yang penting dirinya berkuasa. Ini adalah ciri-ciri PKI. Mau curang, mau nggak curang, bodoh amat. Yang penting berkuasa. Ini adalah ciri daripada PKI hadirin sekalian. Dengan demikian, kalau kita berada di rezim seperti ini, sebenarnya kita telah jauh dari para ulama dan habaib maupun ahli fikih hadirin sekalian. Dan yang ketiga, yang paling berbahaya, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Jadi kalau kita jauh dari para ulama, jauh dari para ahli fikih, maka naudzubillah min zalik, kita diancam oleh Allah keluar dari dunia tanpa membawa iman hadirin sekalian. Iman adalah hal yang paling mahal di dalam hidup kita. Jika seorang diberi dunia seluruh isinya tapi tidak diberi iman, maka ini bahaya buat orang tersebut. Pasti di dunia dia tidak akan bahagia, lebih-lebih di akhirat. Tapi kalau orang tersebut diberi iman, dunia tidak diberikan, maksudnya hidupnya selalu pas-pasan, maka orang tersebut pasti tetap akan bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat hadirin sekalian. Iman adalah penyelamat kita, terutama penyelamat di akhirat hadirin sekalian. Orang yang memiliki iman, dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jalan keluarnya adalah hadirin sekalian, kita hendaklah dekat kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para ahli fikih, dengan menghadiri, menghidupkan majlis-majlis taklim hadirin sekalian, dan kita amalkan ajaran agama. Mudah-mudahan negeri kita
kita dijadikan oleh Allah sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa annallaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina hadza imaman adila wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was sufuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was sufuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.